Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala man ba'atsallahu rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bertemu untuk menyelami makna-makna yang terkandung pada surah-surah di dalam Al-Quran, sehingga dengan memahami secara sekilas makna-makna tersebut semakin bertambah cinta dan keinginan kita untuk tetap akrab dengan Al-Quranul Karim. Sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang suratul Fatihah, yang mana sama-sama kita ketahui bahwasanya suratul Fatihah merupakan surah pembuka di dalam Al-Quran, yang bisa kita ibaratkan bahwasanya surah ini seperti kata pengantar kalau dalam sebuah buku, yang juga bisa kita katakan bahwasanya surah ini merupakan pendahuluan dari buku atau Al-Quranul Karim, yang bisa menjelaskan isi Al-Quran di 113 surah lainnya. Maka sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, sehingga esensi daripada suratul Fatihah adalah merupakan meringkas dari isi Al-Quran itu sendiri. Maka daripada itu dapat kita pahami, untuk memahami Al-Quran kita juga harus terlebih dahulu memahami surah Al-Fatihah. Dan ternyata kita yakini bahwa sehari-hari kita lebih kurang 17 kali kita membaca suratul Fatihah. Maka di antara surah-surah yang lain, menurut sebuah riwayat, bahwasanya suratul Fatihah ini adalah surah yang paling banyak memiliki nama. Dan yang paling masyhur mungkin di antara nama-nama itu ialah suratul Fatihah sering disebut dengan Ummul Quran atau induknya Al-Quran. Kemudian suratul Fatihah juga disebut dengan Sab'ul Masani, ayat yang berulang-ulang, 7 ayat yang berulang-ulang. Ada juga disebutkan bahwasanya surah Al-Fatihah itu sebagai suratul Kafiyah, yaitu surah yang mencukupkan, di mana ketika kita melaksanakan ibadah sholat, salah satu rukun yang harus kita baca adalah membaca surah Al-Fatihah. Sehingga dengan hanya membaca Al-Fatihah saja dianggap sudah sempurna sholat yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suratul Fatihah juga sering disebut dengan suratul Syafiyah, yaitu surah penyembuh, di mana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa ada sahabat mendatangi sebuah kampung, yang mana pada waktu itu ada salah satu penduduk kampung yang baru saja tersengat kalajengking. Sehingga ketika ditanya, siapakah di antara kalian yang bisa mengobati? Maka sahabat tersebut tunjuk tangan, kemudian membaca terus-menerus surah Al-Fatihah di tempat luka yang digigit oleh kalajengking. Alhamdulillah, dengan izin Allah, hanya membaca surah Al-Fatihah, akhirnya penduduk kampung tersebut sembuh. Dan ketika sahabat ini kembali dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakannya kisah ini, dan Rasulullah menjawab, innaha syafiyah, sesungguhnya suratul Fatihah itu bisa juga disebut dengan suratul
yaitu surah yang penyembuh. Kemudian ada juga suratul Fatihah ini disebut dengan surah Ruqyah, yaitu surah perlindungan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya tak sedikit orang yang bertawassul untuk membaca Al-Fatihah sebagai pelindung dirinya. Maka sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, dari namanya saja kita sudah memiliki keyakinan yang sangat luar biasa bahwasanya suratul Fatihah adalah surah yang teragung yang Allah turunkan kepada umat manusia. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil Ubay bin Ka'ab. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Ubay bin Ka'ab termasuk salah satu sahabat Rasul yang memiliki pemahaman tentang Al-Quran yang sangat luar biasa. Maka ketika Ubay bin Ka'ab dipanggil oleh Rasul, didatanginya Rasulullah sambil bertanya, "Ya Rasulullah, tadi engkau memanggilku. Apa gerangan kira-kira yang ingin engkau sampaikan?" Maka Rasulullah menjawab, "Wahai Ubay bin Ka'ab, aku akan memberimu satu ilmu tentang surah di dalam Al-Quran yang mana memiliki keagungan yang sangat luar biasa." Maka setelah itu Ubay bin Ka'ab mendengarkan bahwasanya surah yang disampaikan itu adalah suratul Fatihah. Sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, di samping itu suratul Fatihah ini juga merupakan surah yang bisa kita katakan sebagai surah alat komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwasanya ada satu hadis qudsi yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qasamtus shalah baina abdi wa baina abdi nisfaini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwasanya Allah berkata, aku membagi sholat itu dua bagian. Wali abdi ma sa'alah, dan bagi hambaku apa yang dimintanya. Qalal abdu, ketika hambaku berkata, alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allahu azza wa jalla, maka Allah berkata, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa iza qala ar-rahmanir rahim, dan jika seorang hamba membaca ar-rahmanir rahim, qala Allahu azza wa jalla, Allah pun berkata, asna alayya abdi, hambaku telah memujaku. Wa iza qala maliki yaumiddin, qala Allahu, dan ketika seorang hamba membaca maliki yaumiddin, Allah katakan majadani rabbi, yang artinya Allah telah, yang artinya hambaku telah memuliakanku. Maka ketika seorang hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah katakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala, ini di antaraku dan di antara hambaku, dan bagi hambaku apa yang mereka inginkan atau mereka minta. Fa iza qala, dan ketika seorang hamba membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, maka Allah katakan haza li abdi wa li abdi ma sa'ala, ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apapun yang mereka minta. Maka hadirin sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, dari hadis qudsi ini dapat kita pahami bahwasanya ketika kita sedang membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat kita, di saat itulah kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan perkenalan tentang surah Al-Fatihah ini semakin membuka cakrawala berpikir kita bahwa ayat yang kita pastikan kita baca ini sudah seyogyanya untuk benar-benar kita pahami, sehingga bertambah khusyuk juga sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kiranya bermanfaat dan menambah ketaatan kita kepada Allah. Allah muwaffiq il aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.